secara suku dan ras, semuanya bisa bersatu padu di sini. Ini yang cukup khusus yang kadang-kadang tidak kita temukan, sulit ditemukan di rumah. Saya sudah tindak lanjuti kemarin untuk melakukan gelar perkara kaitan apa yang harus kita tindak lanjuti seterusnya. Jadi di media sosial ini seperti apa ya, hukum rimba. Jadi pemirsa Lintas Utara, sahabat Lintas Utara dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Roni Serang. Kita ada di podcast Belak-Belakan Lintas Utara. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial buat kita di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Mungkin tamu ini belum banyak dikenal oleh masyarakat karena belum lama ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Namun jiwanya sudah ada di sekitaran kita, karena beliau setiap hari juga setiap saat ada bersama-sama dengan masyarakat Kabupaten Sangihe lewat basis kinerja beliau. Gitu juga struktur organisasi beliau ada sampai di kecamatan, bahkan di kampung-kampung. Nah, kita akan membahas apa yang akan dikerjakan oleh beliau setibanya beliau di Kabupaten Kepulauan Sangihe di daerah perbatasan ini. Apa dan siapa dia? Inilah beliau adalah Kapolres Kabupaten Kepulauan Sangihe yang baru. Nah, di menit-menit ini beliau akan memperkenalkan diri secara langsung. Siapa beliau, bagaimana latar belakang, dan seperti apa dia akan ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Selamat sore Pak Kapolres. Selamat sore Pak, silakan perkenalkan kepada masyarakat Sangihe nama lengkap dan biodata singkat. Baik, nama saya Dana Ananda Saputra, gelar SH SIK MSI, pangkat AKBP, menjabat Kapolres Kepulauan Sangihe, terhitung April di 2023 kemarin. Saya pengalaman tugas sebagian besar ada di reserse, kemudian untuk penugasan sudah berpindah mulai dari Sumatera Utara, kemudian Kalimantan Barat, kemudian Riau, Kalimantan Timur, dan terakhir ada di Kepulauan Sangihe ini. Dari barat langsung ke timur, ke tengah sini ya Pak. Jadi ini masyarakat Sangihe, sahabat Lintas Utara, inilah sosok Kapolres kita yang baru, Bapak Dana, yang seperti sudah beliau perkenalkan tadi. Beliau belum lama di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sekitar bulan April, dan seperti biasanya sosok polisi ini juga sosok humanis. Walaupun kita belum sempat lama kenal, tapi kita sudah bisa menilai beliau sosok yang humanis terhadap masyarakat kepada siapapun yang bertemu dengan beliau. Jadi jangan ragu-ragu ketika bertemu dengan beliau. Beliau adalah aparat negara, pengayom masyarakat, dan inilah sosoknya ya. Terima kasih Bang Roy. Iya, Pak, masyarakat ini masih penasaran seorang sosok, seorang AKBP Dana Saputra, begitulah kira-kira namanya. Pak, apa yang ada di benak Bapak sebelum datang ke Sangihe? Apa Bapak membuka peta atau browsing di Google di mana Sangihe ini, seperti apa ini Sangihe? Kan Bapak biasa di daerah-daerah yang besar, Kalimantan, Sumatera dan sebagainya. Gimana Pak? Ceritakan dulu sedikit ini. Ya, memang cukup menarik karena begitu kita terima TR itu ada di Sangihe, saya belum kebayang Sangihe ada di mana. Nah, itu kebetulan istri yang dapat informasi duluan, langsung cari informasi, dan ya seperti itu, dilihat di peta itu kan hanya titik. Nah, boleh dekat izin Pak, harus dekat di zoom, baru dapat. baru kelihatan ya Pak. Ya, tapi ya memang tidak terbayang karena belum pernah tugas di Pulau Sulawesi. Iya. Nah, terdapat, alhamdulillah dapatnya langsung di ujung, langsung berbatasan. Ya. Jadi apa yang Bapak di benak Bapak waktu itu di daerah, tentang daerah perbatasan dengan masalah Kantipnya? Ya, kebetulan karena saya sebagian besar juga pernah bertugas di perbatasan dan juga wilayah perairan.
pernah juga di daerah pulau walaupun di Sumatera. Jadi saya rasa tipikalnya tidak lebih kurang sama. Karena masyarakatnya, dasar masyarakat di kepulauan mungkin lebih kurang sama. Saya lihat di sini juga secara umum hampir sama. Bahkan mungkin di sini malah menurut saya lebih menarik. Nah, di sini yang sangat ditonjolkan adalah bagaimana kerukunan hidup beragama yang ada di sini. Baik secara suku dan ras, semuanya bisa bersatu padu di sini. Ini yang cukup khusus yang kadang-kadang tidak kita temukan, sulit ditemukan di Sumatera ataupun di wilayah lain. Ya Pak, sebagai informasi, daerah ini setiap ada penganugerahan Harmony Award dari Kementerian Agama sebagai daerah toleran, dapat terus Pak. Ini sudah banyak ini Harmony Award di sini. Luar biasa. Ya, sebagai daerah toleransi. Jadi Indonesia kecil sebenarnya juga ada di sini sih. Ya. Pak, sebagai seorang polisi yang sudah malam melintang sih bertugas dan sempat terakhir di Polda ya di Kalimantan dan hari ini ada di Sangihe. Tentu ekspektasi masyarakat kepada Bapak saat ini begitu tinggi terhadap penegakan hukum di daerah perbatasan. Ada beberapa PR mungkin yang sebelumnya belum terselesaikan. Bagaimana untuk penegakan hukum yang akan Bapak lakukan ke depan selama bertugas di sini? Untuk penegakan hukum tentu kita sesuai dengan prosedur. Saya selaku orang baru akan memetakan apa yang menjadi permasalahan Kamtimas di sini. Nah, itu nanti kita petakan, kemudian akan kita undang stakeholder terkait bagaimana kaitan pembahasan, apakah terkait masalah sosial dan yang lain. Yang jelas secara hukum kita akan menegakkan secara hukum dengan seoptimal mungkin, dan tapi tidak meninggalkan humanis kita, sisi humanis kita kepada masyarakat, karena kehidupan sosial masyarakat itu malah jauh lebih penting daripada sekedar penegakan hukum itu sendiri. Pak, ini sangat menarik. Beberapa waktu yang lalu Kapolres sebelum Bapak itu sempat memberi harapan kepada masyarakat terkait penegakan hukum dengan kasus yang sudah lama sih terjadi di Kabupaten Brebes. Dan ini merupakan kasus dengan kerugian negara yang tertinggi yang sempat dilidik oleh pihak kepolisian. Dan kemarin itu sempat ditetapkan tersangka, namun ini tidak terus karena penyerahan tahap pertama dikembalikan oleh pihak kejaksaan terkait internet desa, Pak. Sebagai orang baru, sebagai pimpinan di Polres yang baru, gimana status hukum dari internet desa ini? Apakah dilanjutkan oleh Bapak atau gimana sebenarnya? Baik, jadi untuk kasus internet desa ini kemarin awal-awal saya di sini sudah mendapat pesan dari pejabat lama, kemudian juga dari Polda. Jadi saya sudah tindak lanjuti kemarin untuk melakukan gelar perkara kaitan apa yang harus kita tindak lanjuti seterusnya. Kemudian tidak lama, seminggu lalu kita dapat informasi bahwa terkait kasus ini ditarik penanganannya di Polda, khususnya di Direktorat Krimsus Polda Sulut. Nah, sehingga mungkin dalam minggu ini kita akan proses untuk penyerahan berkas ke Polda. Tapi namun sejauh ini tetap kami dari Polres Sangihe tetap membackup apa yang dibutuhkan dari Polda terkait segala informasi terkait perkara tersebut. Jadi ini informasi yang sangat penting untuk masyarakat Sangihe yang ada di kepulauan ini. Perkara yang sempat menghebohkan kita semua beberapa waktu lalu terkait internet desa, dan positif hari ini perkara ini telah diambil alih oleh pihak Polda, akan dilanjutkan oleh pihak Polda. Jadi jangan lagi masyarakat menganggap ini mengendap di Polres Sangihe, ini tidak ditindaklanjuti oleh Kapolres yang baru, tetapi ini tetap akan ditindaklanjuti dan akan ada kerjasama dengan pihak Polda Sulut. Sekali lagi, kasus internet desa akan ditangani oleh pihak Polda Sulut dan di backup oleh Polres Sangihe terkait pemenuhan yang diminta mungkin selama ini dari pihak kejaksaan untuk dilanjutkan. Dan sekali lagi,
ini informasi penting bahwa kasus internet desa di Kabupaten Kepulauan Sangihe di Polres Sangihe itu akan dilanjutkan oleh pihak Polda Sulut. Nah, saya kira ini clear, jadi sehingga masyarakat di Sangihe tidak lagi mempolemikan ini bahwa kasus ini dipertanyakan. Nah, tetapi sudah sangat jelas apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa kasus ini akan dilanjutkan untuk penanganan. Nah, Pak, menarik ini terkait unsur kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian, terutama kita yang ada di kepulauan ini. Bapak sebagai Kapolres yang baru tentu masih belum banyak turun ke masyarakat karena waktu yang belum lama. Tapi kalau melihat ini memang Bapak ini sangat humanis. Nah, program-program apa saja yang akan Bapak lakukan untuk mendekatkan kembali pelayanan kepada masyarakat terkait pihak Polres atau kepolisian agar lebih dekat lagi dengan masyarakat, Pak? Baik, secara umum tentu kami secara kepolisian adalah kepolisian terpusat. Tentu program-program yang pusat dari perintah atau kebijaksanaan Bapak Kapolri, kemudian Bapak Kapolda, itu ada hal-hal yang kita tindak lanjuti. Yang jelas saat ini target-target yang sudah disampaikan Bapak Kapolri dalam presisi ke 14 program itu akan kami tindak lanjuti di level Polres. Dan ini sekarang juga ada program Quick Win Presisi. Ini juga salah satu upaya meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Nah, ini sudah kita lakukan semua. Ini menjadi program kita, artinya mengakselerasi program-program tersebut secara optimal sehingga masyarakat dapat meningkat kepercayaannya. Artinya walaupun di level Sangihe kita tetap melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dari kita. Kalau untuk program khusus, saya rasa secara umum tidak ada, karena semua memang sudah terpusat dari Mabes Polri. Ya. Pak, untuk kemarin kan menarik ini ada masyarakat yang bisa langsung ketemu dengan Polres, bukan berarti tidak bisa ketemu, tapi ada hari khusus yang Pak Kapolres menemui masyarakat itu pada hari Jumat, Jumat curhat ya, kita dinamakan Jumat curhat. Karena beberapa hari kemarin kami sempat banyak ikut. Nah, ini sangat diapresiasi oleh masyarakat karena masyarakat bisa langsung mengeluarkan unek-uneknya kepada pimpinan Polres yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Pak, dengan Jumat curhat ini, apakah masih dilanjutkan untuk ketemu masyarakat ini? Tentu masih. Ya. Jadi kemarin saya gabungkan Jumat curhat dengan kunjungan kita ke Polsek. Kemarin kita untuk yang Jumat kemarin kita lakukan kegiatan di Polsek Kendaha. Dilakukan kegiatan Jumat curhat di wilayah Kelurahan Kendaha 2. Di sana sudah kita lakukan Jumat curhat. Jadi ini rutin ya. Dan untuk Polres ya insya Allah nanti saya akan keliling wilayah hukum Polres, wilayah hukum di Polsek-Polsek, sekaligus kunjungan kerja dan Jumat curhat. Jadi disatukan kunjungan. Iya, sehingga momennya memang tidak harus berkali-kali. Dan targetnya ke depan juga insya Allah saya tetap berkeliling ke polsek-polsek. Jadi tidak hanya mungkin di tahunan saja, tapi berkeliling terutama wilayah-wilayah kelurahan-kelurahan yang bisa kita jangkau untuk kegiatan-kegiatan Jumat curhat ini secara bergantian. Jadi masyarakat Sangihe yang ada jangan kecewa, jangan sedih. Pak Kapolres akan menemui kalian dengan program Jumat curhat itu dan akan tetap dilanjutkan. Mungkin Pak ada yang paling jauh polseknya di daerah Teras Indonesia katanya begitu kan, di Kepulauan Merauke. Ada kepikiran untuk mengunjungi polsek itu Pak? Tentu pasti ya. Karena kalau belum ke sana belum ke Sangihe berarti. belum ke Merauke, belum ke Sangihe ya. Jadi masyarakat tunggu saja di lokasinya masing-masing, di kecamatannya masing-masing. Pak Kapolres akan menemui kalian dengan tipikal beliau saat ini yang humanis, yang mengayomi kita semua. Jadi jangan kecewa, sekali lagi bahwa Jumat curhat ini akan tetap berlanjut
dilaksanakan oleh Pak Kapolres dan jajaran ke kecamatan-kecamatan. Pak, kita akan beralih ke tahun politik ini, Pak. Ya. Ini kemungkinan besar sih Sangihe itu mudah-mudahan tidak masuk dalam pemetaan sebagai daerah yang rawan untuk pilkada ya, atau pemilu nanti tahun 2024, karena tahapan ini sudah dimulai. Pak, boleh dijelaskan dulu terhadap masyarakat kita, mungkin ada yang sudah tahu tapi belum, ada juga yang belum tahu tentang Kamtibmas itu seperti apa sih Pak menurut Pak Kapolres ini? Ya, untuk terkait pemilu saat ini sedang tahap pendaftaran calon. Jadi kebetulan dalam 2-3 hari ini, terakhir itu adalah Minggu, itu jam 00 untuk penutupan pendaftaran calon. Di mana ini memang di akhir-akhir terakhir kami agak kerja ekstra, berhubungan dari berbagai patra itu pendaftarannya rombongan. Iya betul. Tapi ya kami tetap kawal sampai pukul sesuai dengan penetapan KPU, kita kawal terus. Dari memang 3 hari ini agak ekstra kita. Setelah ini mungkin nanti penetapan pendaftaran calon baru mulai proses di KPU. Kami menunggu untuk DCS penetapan. Iya. Ini Pak, untuk Kabupaten Sangihe Pak, di analitik Bapak untuk rawan tidak rawan di pilkada pemilu nanti Pak, sejauh mana persiapan ini sudah Pak untuk dipersiapkan nanti di pengamanan di pemilu 2024? Nah, tentu dari awal pemetaan kerawanan sudah ada. Jadi bukan hanya di level kerawanan kaitan masalah sosialnya, cuman masalah alam juga menjadi kerawanan. Betul. Karena pernah ada pengalaman di sini PSU karena kaitan logistik yang tidak tersalurkan cuaca. Makanya ini kemarin kita sudah bertemu silaturahmi dengan KPU. KPU sudah punya perencanaan lebih matang. Di samping kita juga artinya mendorong KPU harus menyiapkan plan seburuk-buruknya kalau memang ada situasi terutama alam. Karena kaitan kita ini daerah kepulauan, ada hal-hal yang memang tidak bisa kita jangkau secara manusia, yang tidak bisa keprediksi. Nah, ini harus kita sudah antisipasi memang. Iya, kita rumuskan nanti, sudah kita dorong untuk KPU bersama kita, nanti kita rumuskan sehingga hal-hal tersebut bisa menjadi pedoman nanti apabila terjadi. Jadi ini secara umum, kalau secara sosial mungkin bisa dikategorikan aman, tapi secara alam ini tidak bisa diprediksi. Tidak bisa diprediksi. Ya. Karena memang pengalaman kemarin kita di Sangihe ada yang terlambat Pak untuk memilih, khususnya di pilkada karena persoalan alam tadi. Jadi butuh antisipasi yang lebih jauh di waktu yang sebelum itu. Pak, di analisa Bapak, berapa banyak diperlukan personil untuk kita di tahun 2024 Pak? Mulai sekarang sebenarnya kan sekarang masih tahapan, tapi yang paling intens itu paling di Februari karena pileg, dan Oktober November itu ada pilkada dan pilgub. Secara kualitas ini, secara kuantitas jumlah itu sedang kita hitung. Yang jelas pasti kita perlu perbantuan tenaga dari Polda, mengingat jumlah personil kita di sini hanya sekitar 300-an. Nah, sedangkan kekuatan maksimal yang bisa kita kerahkan sekitar 2/3. Oleh karena itu pasti kita akan minta bantuan Polda untuk mengisi penjagaan TPS-TPS tersebut. Nah, ini nanti sudah kita rumuskan dengan termasuk dengan pemerintah daerah, dan sehingga jumlah yang nanti kita minta sesuaikan dengan jumlah TPS yang ada. Sesuai jumlah TPS yang ada, sesuai dengan kategorinya juga kan, kategori betul. TPS aman, ini kita sesuaikan. Jadi kalau dikategorikan agak rawan di personilnya pasti lebih apa ya? Lebih banyak, ya. Luar biasa memang. Tahun-tahun sibuk Bapak datang. Ini kan Bapak datang di waktu-waktu yang sangat sibuk untuk pilkada. Momen krusial. Dari pengamatan seorang yang sudah lama Pak berkecimpung di dunia reserse, untuk pemilu kita di Sangihe Pak, memang
pilkada kemarin agak sempat ada unjuk rasa dan sebagainya karena persoalan sosial tadi yang begitu kuat persaingan politiknya. Dari kacamata seorang Kapolres Sangihe yang lama di dunia reserse, Pak, apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat supaya kita ini bisa menjalani pemilu sebagai sebuah kebahagiaan sebenarnya kan, sebuah sukacita yang jangan sampai ada gontok-gontokan, Pak. Baik, jadi memang secara umum ya manusia, artinya masyarakat Indonesia ini sebenarnya sopan-sopan. Iya. Sangat baik, itu dikenal di seluruh dunia. Cuman permasalahannya tidak demikian kalau di media sosial. Ya. Berbeda ya, Pak. Pengaruhnya kuat sekali ini. Jadi di media sosial ini seperti apa ya? Hukum rimba. Jadi mungkin ini yang harus kita dewasakan. Betul. Jadi bicara lebih ke fakta, jangan sampai percaya hoax. Ya, benar. Ini nanti mungkin dari Bang Roni dan media juga membantu bagaimana menfilterisasi berita-berita hoax di media sosial. Karena ini yang akan menjadi tantangan kita ke depan. Kalau mungkin secara tantangan yang kita hadapi, mudah-mudahan nggak ada masalah. Cuma media sosial ini sekarang sangat tanpa batas kan. Iya, sangat berperan. Bahkan mungkin orangnya juga nggak ada di sini. Iya, betul. Tapi seakan-akan bisa tahu ada situasi. Kebanyakan memang seperti itu. Justru yang tidak ada di lokasi, di tempat yang bisa memanas-manasi keadaan, Pak. Ini penggunaan media sosial yang begitu masif dan tanpa batas ini yang justru kadang jadi pemicu nih konflik sosial dan sebagainya. Pesan Bapak untuk masyarakat kita yang ada di Kabupaten Sangihe untuk bagaimana menggunakan media sosial yang benar. Intinya bagi pesan saya, pelajari, artinya teliti dulu mungkin berita atau apa yang diterima, cari referensinya, baru kemudian mungkin kalau memang benar di-share, kalau tidak benar silahkan diklarifikasi ataupun itu dihapus. Jangan malah belum diteliti, belum dicek itu langsung share. Kemudian ya kalau memang kita tidak tahu ya sudah, cari yang tahu. Kemudian dari teman-teman juga mungkin dari media ini juga ikut membantu kita memberi edukasi kepada masyarakat bagaimana bermedia sosial yang baik dan benar. Betul. Memang sangat riskan sekali, Pak, dunia media sosial ini untuk mempengaruhi. Jadi kadang masyarakat seperti yang Bapak sampaikan tadi tidak memfilter dulu informasi yang mereka dapat, tapi langsung di-share akhirnya jadi sumber masalah di Kabupaten Sangihe lebih khusus. Memang sangat mempengaruhi dunia manusia. Itu tadi terhadap masyarakat, Pak. Terhadap pelaku politik yang sekarang lagi akan bertarung, Pak. Kadang kan dari mereka juga yang menyampaikan lewat media sosial atau ada tim-tim khusus yang ya dikatakan bisa mengadu domba lah untuk bagaimana menghalalkan segala cara bahkan seperti itu untuk bisa menang dan sebagainya. Informasi yang untuk menjatuhkan lawan kan begitu pasti ada itu seperti itu. Gimana Bapak menyampaikan kepada mereka? Pesan kami selaku aparat ya, mari untuk rekan-rekan dari baik caleg dari partai politik, mari kita artinya berkompetisi dengan benar, dengan jujur. Nah, artinya tunjukkan prestasi dan kinerja rekan-rekan, nah, itu yang benar-benar akan dapat dinilai oleh masyarakat, bukan hal-hal yang lain. Jadi untuk para teman-teman yang sekarang ini lagi mau bertarung, mungkin partai politik atau person sebagai caleg ya, bertandinglah secara elegan ya Pak ya. Jangan menggunakan segala cara untuk menang terus yang bisa berimplikasi pada konflik sosial. Nah, ini luar biasa Pak Kapolres mengingatkan kita semua bahwa bertanding secara elegan, gunakan apa yang menjadi kemampuan kapasitas diri untuk menawarkan kepada masyarakat supaya bisa dipilih oleh masyarakat. Pak, ini terkait salah satu juga yang jadi penyebab konflik sosial itu di masyarakat, walaupun
Saya sering mengatakan negara ini tidak kekurangan regulasi, tetapi kekurangan orang-orang yang punya hati untuk melaksanakan regulasi itu, apalagi mereka yang terlibat langsung. Persoalan money politik, Pak, yang itu tidak bisa pungkiri memang ada dan nyata di masyarakat. Cuman membuktikan ini kan susah, karena ada celah-celah hukum yang bisa mereka gunakan. Nah, salah satu contoh yang bisa ditangkap itu di Bawaslu itu adalah mereka yang terdaftar di KPU sebagai tim. Sementara yang main-main itu kan orang yang di luar itu. Jadi sulit sekali untuk menangkap yang melakukan itu, Pak. Terkait money politik, pandangan Bapak sebagai seorang Kapolres yang bisa memicu, salah satu pemicu juga kan money politik ini, Pak. Ya jelas memang money politik ini tentu berbanding dulu dengan kesejahteraan sosial ya. Iya. Selama mungkin masyarakat kesejahteraannya belum optimal, tentu money politik ini sangat menjanjikan. Cuma kembali lagi kan, sekarang masyarakat mungkin sudah pintar. Ya, mungkin ya kan nggak ada juga yang menyatakan, memastikan bahwa kapan yang milih dia. Itu betul. tidak ada yang tahu. Hanya dia yang milih, dia yang tahu. Ya silahkan saja. Mungkin kalau masyarakat sudah pintar, ya dia bisa menilai sendiri. Jadi ya namanya usaha ya silahkan, tapi saya harap masyarakat lebih dewasa dengan perkembangan zaman, dinamika, dengan transparansi dunia sekarang ini, pasti masyarakat tahu siapa yang harus dipilihnya. Betul. Dan saya harap malah yang paling kita harapkan ya masyarakat harus memilih. Artinya jangan ada yang tidak memilih, karena kalau memang mau ada perubahan ya masyarakat harus memilih, gunakan hak pilihnya. Betul. Jadi gunakan hak pilih sebagai masyarakat tentu dengan penuh tanggung jawab ya, bahwa yang dipilih memang layak untuk menjadi representasi masyarakat nanti di legislatif. Pak, kita masuk ke masalah kerawanan. Dari kacamata pihak kepolisian, Pak, indikator kerawanan ini di saat mana di tahapan pilkada kita, Pak, sebenarnya yang paling ada potensi kerawanan? Nanti potensi kerawanan dimulai dari penetapan calon tentunya. Nah, di situ pasti sudah mulai ada. Ya, sudah mulai ada. Karena ada calon tetap kan ini. Ya, karena itu sudah mulai dari penetapan calon ke atas sampai penetapan kursi dan lain-lain. Nah, ini pasti semakin ada potensi semakin besar ya. Namanya itu persaingan baik internal maupun eksternal, sudah ada persaingan. Kalau saat ini kan masih landai karena masih belum ada, hanya fasilitasi biasa. Baru pengajuan calon kan. Belum lagi nanti pilkada kan, Pak, di belum. Jadi di saat-saat itu potensi kerawanan. Nah, berarti di saat itu juga Bapak bekerja keras ya. Pasti bekerja keras bersama personil di saat-saat seperti itu. Untuk pilkada sendiri, Pak, ini kan kita di tahapan pileg. Untuk pilkada sendiri, untuk personil yang disiapkan dari sisi kuantitas tadi, dari sisi jumlah, sama, Pak, yang disiapkan dengan untuk mengawal pileg ini dan presiden atau dengan pilkada nanti? Tentu berbeda. Karena secara umum nanti kan kalau pilkada kita tergantung jumlah calon yang ada nanti di dalam pilkada. Sedangkan kalau untuk pileg itu kita pasti optimal karena sesuai dengan partai yang ada, tentu calegnya lebih banyak. Tapi secara umum persaingannya tentu lebih susah di pilkada. Ya, betul. Ya. Lebih potensi kerawanan juga lebih besar di sana. Ya. Karena masing-masing dengan calonnya. Iya. Secara umum mungkin secara TPS bisa saja sama. Nah, tapi kan potensi kerawanannya lebih melihat lagi situasi kantong-kantong suara di lokasi TPS, tentu kerawanan yang tingkatnya berbeda lagi. Mungkin ke depan kan Bapak bisa memetakan desainnya itu rawannya yang paling besar di kota atau di desa ya, Pak ya. Tapi intinya bahwa tingkat kerawanan itu pasti jauh lebih besar ketika pilkada. Betul. Bila dibandingkan dengan pileg ini ya, Pak ya.
Jadi tapi kita sebagai masyarakat seperti yang Pak Kapolres sampaikan tadi, kedewasaan kita sangat dibutuhkan untuk melihat perbedaan mungkin pilihan, perbedaan calon dan sebagainya itu, ya jangan dijadikan itu sebagai potensi untuk kita bisa berkonflik. Pak Kapolres, nanti mungkin kalau Tuhan berkenan 1 tahun 2 tahun Bapak di sini, pasti semua polsek akan dikunjungi ya Pak. Tadi Jumat Curhat masih akan tetap dilaksanakan sebagai bentuk humanisme terhadap masyarakat. Pak, ini kan ada kadang-kadang masyarakat kita yang enggan melapor, enggan untuk ketika ada kejadian-kejadian yang menimpa mereka, masalah mungkin dulu ada yang lama diproses dan sebagainya, atau ada yang sudah melapor tapi tidak ditindak lanjut. Nah, ini masih ada saja yang seperti ini yang masih mungkin sekarang sudah tidak ada di Polres seperti itu. Ketika ada laporan pasti itu. Tapi karena dulu mungkin ada pengalaman seperti itu, masyarakat masih ada di pikiran masyarakat. Gimana Pak menyampaikan ini pada masyarakat bahwa ketika itu semua akan terlayani atau seperti apa ketika ada keluhan masyarakat? Yang jelas apa-apa yang menjadi keluhan masyarakat itu akan kita tindak lanjuti secara berjenjang, dan saya juga sudah membuka hotline juga. Jadi sudah kita share di media sosial kita, dan sudah ada yang melapor juga, dan sudah kita tindak lanjuti juga sebagai bentuk upaya kita merespon apa yang menjadi permasalahan di masyarakat. Jadi masyarakat Sangihe ini juga kabar sukacita bahwa Pak Kapolres yang baru sudah menyiapkan nomor telepon hotline untuk kita semua masyarakat. Bila ada keluhan-keluhan silakan disampaikan. Anda bisa melihat hotline ini juga di Lintas Utara nanti, di Lintas TV itu akan ada hotline ini untuk Polres. Silakan masyarakat akan melapor di situ atau ada keluhan silakan disampaikan. Tentu dengan nama, alamat yang jelas. Jangan sampai ada hal-hal yang dilaporkan tapi namanya, alamatnya tidak jelas. Jadi harus melapor secara jelas, karena ini adalah hotline resmi dari pihak kepolisian dari Polres Sangihe, dari Pak Kapolres. Nanti Anda bisa melihat di websitenya Lintas Utara TV juga nanti ada nomor berapa itu Anda akan lihat di situ. Jadi jangan ragu-ragu, Pak Kapolres telah menjamin masyarakat Sangihe silakan mengadu. Kalau ada persoalan yang tidak laporkan tapi tidak dilayani, tidak direspon oleh teman-teman personil polisi, silakan Anda langsung mengadu ke nomor yang sudah disiapkan, karena itu yang dilihat oleh Pak Kapolres. Jadi luar biasa Pak pendekatan pelayanannya terhadap masyarakat. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kapolres yang baru. Beliau sudah menyiapkan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Sangihe selama beliau bertugas di sini. Jadi jangan berdoa Pak Kapolres lama-lama di sini, karena beliau akan meniti karir yang kita doakan dia bisa berkarir jauh lebih baik ke depan. Kalau terlalu lama sini kasihan juga nanti AKBP terus Pak Kapolres. Kalau di sini sudah naik Polresnya, tipenya sudah naik, ya nggak apa-apa. Kombes di sini dulu baru keluar, ya nggak apa-apa. Tapi kita berdoa beliau ke depan akan jauh lebih baik dari sekarang. Tetap diberkati Tuhan dimanapun akan bertugas. Doa kami Bapak akan jadi jenderal ke depan. Ya. Terima kasih. Ya, jadi itulah bincang-bincang kami dengan Pak Kapolres Kabupaten Kepulauan Sangihe yang baru. Masyarakat tadi sudah mengenal beliau. Jadi kalau baku dapa, orang bilang baku dapa di jalan, silakan ditegur beliau. Jangan takut karena dia adalah pengayom masyarakat. Pak, closing statement terhadap masyarakat Sangihe dengan kehadiran Bapak di Sangihe. Kenyamanan akan diberikan, pelayanan yang terbaik. Silakan Pak. Terima kasih. Baik, saya selaku Kapolres Kepulauan Sangihe, kami insya Allah menjamin kenyamanan, keamanan masyarakat. Silakan untuk masyarakat berinteraksi atau berkeluh kesah kepada kita, pasti kita upayakan pelayanan maksimal. Yang jelas kita akan lakukan sesuai semua prosedur, standar prosedur yang berlaku. Jadi saya harapkan masyarakat tidak perlu ragu
polisi sekarang ini berbeda, polisi sekarang ini lebih humanis, siapapun pasti kita layani dengan baik. Baik, terima kasih. Nah, itulah closing statement dari AKBP dan Ananda Saputra, SH ISEK MSI sebagai Kapolres Kepulauan Sangihe yang baru. Jadi beliau menjamin masyarakat kita untuk silakan berkeluh kesah, apapun yang disampaikan beliau akan mendengar dan merespon. Nah, beliau hadir sebagai polisi yang humanis, menunjukkan kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Sebagai aparat negara, itulah sisi humanis beliau, menunjukkan negara itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya dengan bentuk hotline, nomor yang akan disampaikan kepada masyarakat untuk silakan masyarakat berkomunikasi dengan beliau lewat hotline tersebut. Artinya ada keluhan disampaikan, ada persoalan disampaikan. Luar biasa. Sekali lagi Pak Kapolres, makasih sudah hadir di Lintas Utara, sudah hadir di Blak-Blakan. Ke depan kita akan tetap membahas sesuatu yang berbeda mungkin dari sini. Apa yang menjadi program Kapolres ke depan, Polres Kepulauan Sangihe kita akan dukung bersama. Sama-sama kita akan memajukan Kabupaten Sangihe. Terima kasih sahabat Lintas Utara. Selamat sore, sampai ketemu lagi. Saya Roni Serang.